Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini yang kita nantikan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tanpa berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Seterganggu itukah dalam tanda kutip sehingga akhirnya disinggung lagi, disampaikan lagi, bahkan disampaikan bahwa wah kalau saya dipanggil tidak takut. Bukan seterganggu host, tapi sesakit hati itu kah? Kan mention begitu nama penyidik KPK. Gini, Yasir, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu harus kita lihat di dalam konteksnya, konteks pembicaraan secara utuh apa yang disampaikan. Nah, kita tahu Ibu Mega itu adalah politisi yang konstitusionalis, taat hukum, dan beliau selalu berpegang pada aturan-aturan, norma-norma hukum dan etik yang berlaku. Baik itu sebagai di dalam partai, termasuk juga ya ketika bicara tentang kenegaraan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu di depan kader, dan dia mulai dengan menyampaikan tentang ya sebagai pemimpin itu kita ya berpegang pada komitmen kebangsaan yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Banyak hal yang beliau singgung di situ. Beliau juga singgung ya nama Pak Jokowi secara langsung, bahwa beliau pernah menyampaikan, memberikan pesan itu kepada Pak Jokowi ketika ya di dalam pertemuan-pertemuan mungkin sebelum jauh-jauh sebelum itu. Juga menyampaikan pesan itu kepada Mas Ganjar ketika sebelum ditetapkan sebagai calon presiden. Ya, Mas Nah, KPK itu adalah salah satu contoh peristiwa yang beliau singgung di dalam konteks soal hal yang berkaitan dengan taat hukum. Beliau bahkan sering ya di dalam pertemuan-pertemuan di internal partai menyampaikan bahwa dulu ketika ya masih zaman PDI, zaman dulu beliau juga pernah dipanggil oleh jaksa pada waktu itu dan diinterogasi. Beliau datang gitu. Kayaknya bangga betul itu. Terus diceritakan perasaan bangga namanya. Dan beliau taat hukum, taat pada aturan main yang ada. Persoalan hal yang menjadi catatan di sini adalah berkaitan dengan KPK. Kita jangan menggunakan hukum itu sebagai alat politik. Ini yang namanya hoax ini. Ya, dia baru ini menggiring opini. Ujaran kebencian power itu sangat mungkin terjadi dilakukan oleh penguasa yang menggunakan hukum sebagai alat kepentingan kekuasaannya. Bang Aden, maaf saya potong. Dengan kata lain, apakah ini ada juga isyarat begitu PD Perjuangan juga melihat bahwa ini tengah dibidik oleh KPK atas kasus yang sedang diutus? Ini hostnya pun ikut-ikutan ujaran kebencian. Ya, saya kira ini barang ini kan dari berapa tahun yang lalu kan, kita tahu. Kalau mau tangkap ya ini kan urusannya KPK kan menangkap saudara Harun Masiku itu gitu kan. Nah, kenapa nggak ditangkap gitu? Tapi tiap kali kalau ada ini ya itu diungkit lagi gitu, artinya ya, dan Mas Hasto sebagai ya dalam tanda petik ya instrumen korban yang mau dicari sebagai alasan gitu. Oke, apa yang kopi Mas sorotan dari Ibu Mega tadi itu gitu. Menggunakan hukum, menggunakan perangkat hukum, aparat hukum sebagai alat kekuasaan. Tapi yang jadi sorotan juga ini akhirnya jadi perbincangan publik sampai dimention begitu nama penyidiknya AKBP Rosa ini. Kenapa ya, akhirnya dimention begitu? Penyidik itu kan hanya alat, instrumen. Betul ini, ujaran kebencian ini. Ya, mungkin mereka mau cari ruang, cari kesempatan. Penyidik hanya alat. Poinnya itu proses hukum itu harus berjalan sesuai dengan prosedur. Nah itu yang ya tidak terjadi gitu, atau seringkali itu dilanggar oleh para penegak hukum sendiri gitu di dalam proses-proses ini gitu, proses penegakan hukum, tapi tidak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum itu sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan. Dari situ kelihatan bahwa hukum itu hanya sebagai alat untuk kekuasaan gitu.
Oke, Anda juga melihat hal yang sama? Gimana, Bung Yudi? Ya, memang kasus Harun Masiku ini kan tidak akan pernah tuntas sampai Harun Masiku itu tertangkap. Betul. Itu kan statusnya kan sudah menjadi tersangka, kemudian ini penyidikan, dan kemudian dia buron selama 4 tahun lebih ini ya, 4,5 tahun sampai mau akhir masa jabatan pimpinan periode ini. Dan kita tahu bahwa tidak pernah tertangkap. Selalu kemudian tadi benar dikatakan oleh Nah Hugo ya, itu pasti naik turun karena memang nggak pernah tertangkap. Saya sepakat sebenarnya bahwa kalau misalnya Harun Masiku KPK tidak segera ditangkap, sampai kapanpun ini akan selalu dikatakan politis, ya kan, sah-sah saja ketika dikatakan seperti itu. Namun ya bagi saya bahwa sekarang ini kan penyidik sedang berusaha untuk mencari Harun Masiku, kemudian mencari berdasarkan alat bukti ataupun keterangan ataupun dokumen yang mereka miliki, termasuk kemudian kita tahu mereka melakukan penggeledahan, memeriksa kembali saksi yang sebenarnya sudah pernah mereka periksa juga seperti Pak Hasto, kemudian kemarin Wahyu Setiawan sudah periksa juga. Kemudian ketika dilakukan penyitaan, saya pikir penyidik ya merasa menduga di situ ada sesuatu ya di dalam alat komunikasi tersebut. Tapi ini kan ada nama yang disebut secara khusus begitu. Ya. Kalau kita lihat kan ini kan ada nama penyidik yang disebut secara khusus begitu, ya, yang disampaikan oleh Ketum PDIP ini. Saya kenal sama Mas Rosa Purwobekti ya, dia merupakan sahabat saya yang selama saya waktu di KPK ya, dan sudah banyak menangani kasus besar. Saya pikir ya memang dia kan menjadi kasatgas penyidikan ya di kasus Harun Masiku ini, karena memang dia adalah leadernya. Tapi gini, sebenarnya saya sepakat juga dengan Pak Hugo ya, bahwa sebenarnya kan Rosa Purwobekti ini kan dia bekerja atas nama, dasar dan perintah dari pimpinan KPK. Menurut saya dia sudah melaksanakan tugasnya lah dengan baik. Sekarang ketika kemudian namanya saya lihat kan sering dilaporkan, kemudian juga kemarin disebut oleh Ibu Mega. Saya pikir sebenarnya kalau mau ditarik itu lebih ke pimpinannya lah. Begitu. Jadi Anda membacanya ini bukan menyasar pada penyidiknya, tapi lebih kepada Ketum PDIP ini ingin menyindir pemimpin ataupun pimpinan dari KPK. Betul, harusnya ini adalah pimpinan KPK. Karena apa? Karena Rosa bekerja atas dasar sprindik. Ingat, di KPK banyak kasatgas, belasan kasatgas. Tetapi pimpinan KPK kemudian memberikan sprindiknya itu kepada Rosa. Kalau misalnya Rosa nggak diberikan sprindik, ya kan, tentu dia tidak akan bisa bekerja untuk menangani kasus Harun Masiku. Yang terakhir adalah bahwa ketika kemudian Rosa dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dianggap kemudian ada sesuatu hal yang misalnya diduga melanggar prosedur dan sebagainya, ya saya pikir kan banyak salurannya dan itu kan sudah dilakukan. Saya pikir sampai saat ini tentu Rosa juga nggak akan sembarangan lah, apalagi ini kasusnya menarik perhatian yang artinya disorot, sehingga saya yakin bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rosa setidaknya pasti dia sudah mengukurnya. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rosa ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pimpinan KPK, sehingga tanggung jawab KPK dari pimpinan KPK, karena ini akan menjadi pertanyaan publik gitu, pertanyaan kita semua. Kok bisa begitu sampai saat ini Harun Masiku kok belum ketangkap juga begitu? Jika kita kaitkan ini banyak yang akhirnya mengaitkan ini ada unsur politis di sana. Anda melihatnya seperti apa, Bung Andre? Saya kira ya itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau kita lihat dari proses perjalanan televisi yang itu kan, tahu lah, kita paham lah. Ya seperti itulah. 201 kembali. Berarti Anda sepakat begitu, tidak ditangkapnya Harun Masiku, kemudian pemeriksaan Hasto dan juga Bu Mega juga bilang bahwa siap diperiksa ini kental dengan nuansa politik. Yasir, kemarin kan ya salah seorang komisioner menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ditangkap. Mana sekarang? Terus kemudian katanya sudah pernah tahu bahwa itu dia ada di sebuah pulau di Filipina, kemudian dia menjadi guru bahasa Inggris. Artinya sudah sedetil itu identifikasinya. Oke, Bung Andre, apa yang kita tahu kan harus kita dukung. Sehingga akhirnya di mention lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Hasto, kemudian mention nama penyidik.
Apa yang ditunggu PDIP dari aksi ataupun sikap dari KPK? Bukan ditunggu PDI Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu mau menyampaikan bahwa ini adalah abuse of power. Ini adalah pesan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik. Tak selepet. Tapi bohong. Ada penyalahgunaan kekuasaan begitu. Mas Yudi, tanggapannya? Ya, singkat aja. Memang kalau disampaikan seperti itu, ya itu hal yang wajar karena pimpinan KPK pun seperti main roller coaster ya, tarik ulur seperti tadi membuat statement yang kontraproduktif, ya kan, membiarkan penyidiknya seperti ini gitu kan, yang artinya disebut-sebut dan sebagainya tanpa ada pembelaan. Jadi saya pikir kalau misalnya seperti ini berlarut, Harun Masiku tidak ditangkap dalam jangka waktu, kita tahu pimpinan sekarang kan akan mau diganti ya dalam waktu 1 bulan ini, dan sekarang kita lihat bahwa ini kan sudah semakin melanda ini, ya kan, kasusnya nih. Jadi kalau misalnya nanti sepi lagi, ramai lagi, sepi lagi. Jadi wajar lah akan ada persepsi seperti itu. Tapi bagi saya, Mas, bahwa kasus Harun Masiku itu tidak akan pernah tuntas sampai Harun Masiku harus dikawal lah. Baik, berarti Bang Yudi maupun Bang Andre sendiri sepakat ya, ini akan terjawab jika Harun Masiku segera ditangkap oleh KPK ya? Betul, itulah kunci jawabannya. Nah guys, itu Pak Yudi Purnomo, itu beliau mantan penyidik KPK. Nah pokoknya betul kata beliau, kita harus kawal terus ini kasus ini agar tidak berlarut-larut, agar tidak redup, naik lagi, redup, naik lagi. Itu tergantung kita masyarakat harus mengawal kasus ini seperti apa. Jangan kita biarkan begitu saja, karena ini kasus ini ya lumayan merugikan negara kan, masalah suap menyuap, apalagi masalah itu. Pokoknya saya no komen lah. Nah, saya akhiri. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau jadi pengadu domba. NKRI harga mati, salam waras, selalu berpikir positif, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.